Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Sunan Pandanaran menganut prinsip-prinsip Sunan Kalijaga. Bahwa Sunan Pandanaran adalah murid dari Sunan Kalijaga, maka Sunan Pandanaran juga mengikuti cara-cara pengislaman yang dijalankan oleh gurunya. Dan dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Pandanaran juga menganut prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga. Bahwa prinsip itu digunakan dalam menyebarkan agama Islam. Dan prinsip yang pertama adalah membiarkan dulu adat-adat yang sukar dirubah, dan kepercayaan lama itu sangat berat dirubah dengan jalan kekerasan dan tergesa-gesa. Dan yang kedua, adat yang tidak sesuai dengan pendirian Islam, akan tetapi tidak mudah dirubah, segera dihilangkan. Dan yang ketiga, menghindari konfrontasi secara langsung dengan masyarakat dengan harapan agar agama Islam yang baru saja dikenalkan bisa diterima oleh masyarakat. Dan mereka yang pertahankan sebagian besar kebudayaan Hindu Jawa, atau dalam tradisi Jawa, pewarta-pewarta pertama, yakni agama Islam. Dan para wali bahkan dianggap sebagai penemu wayang dan gamelan. Dan ciri mistik ajaran Islam mencocokkannya tanpa kesulitan ke dalam pandangan dunia Jawa tradisional. Dari proses integrasi itu lahirlah kebudayaan santri Jawa, di mana proses islamisasi terjadi dan dipermudah karena adanya dua sebab. Di samping itu, Sunan Pandanaran juga melakukan dakwanya menyesuaikan diri dengan waktu dan tempat dari masyarakat di Jawa Tengah. Dan Sunan Pandanaran, adat-adat semacam itu tidak dilenyapkan dengan kekerasan, tetapi dibiarkan dan dimasuki unsur-unsur keislaman. Misalnya, sewaktu orang-orang sedang berkumpul mengadakan upacara kematian yang disertai dengan secaden dan bakar kemenyan, serta dibacakan mantra-mantra dengan suara panjang dan berulang-ulang, dan diikuti oleh segenap yang hadir hingga doa selesai. Percampuran-percampuran kebudayaan antara Jawa dan Islam meliputi aspek-aspek kehidupan manusia, mulai dari bentuk rumah, aneka ragam masakan, dan aneka ragam pakaian, serta ritual penguburan. Dan menampakkan adanya berbagai macam corak budaya, di mana wali dalam memulai tugas dan dakwanya selalu diawali dengan mendirikan masjid, yakni sebagai tempat pemusatan ibadah dan sebagai tempat berpijak dari segala bentuk kegiatan dakwah yang telah dilakukannya. Dengan demikian, sangat memungkinkan untuk mengundang dan mengumpulkan masyarakat yang sangat banyak untuk dididik dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, ada satu semangat dari Sunan Pandanaran
yang harus dijaga oleh keturunannya dari generasi ke generasi. Dan salah satu semangat Sunan Pandanaran atau Sunan Tembayat adalah semangat petembayatan atau semangat perikunan terhadap sesama manusia tanpa memandang agama, suku, budaya, aliran kepercayaan, dan lain sebagainya. Bahwa semangat petembayatan atau perikunan ini yang sejak dahulu diterapkan oleh Sunan Pandanaran, di mana penerapan itu terhadap semua kalangan tanpa membedakan agama dan aliran kepercayaan yang ada kala itu. Bahwa Sunan Pandanaran bisa hidup rukun dengan pemerintahan kerajaan Islam Demak, Pajang hingga Mataram. Bahkan Sunan Pandanaran juga telah terbukti dapat mengadakan petembayatan atau perikunan kepada murid-muridnya, yakni Syekh Siti Jenar. Dan juga beberapa kalangan, yakni Sunan Tembayat juga bisa mengadakan perikunan kepada pihak Arya Penangsang yang didukung oleh Sunan Kudus dan pihak Joko Tingkir yang didukung oleh Sunan Kalijaga. Bagi Sunan Pandanaran, petembayatan merupakan sesuatu yang harus betul-betul dijaga secara lahir maupun batin. Sebagai generasi keturunan Sunan Pandanaran, mungkin saja memiliki semacam tradisi leluhur untuk bisa menebarkan, yakni patembayatan atau pirukunan kepada siapapun tanpa memandang suku, budaya, agama, atau ras. Tidak sepatutnya seseorang merasa paling benar sendiri. Hanya ormas keagamaan yang diikutinya saja yang paling benar. Hanya aliran keyakinan yang paling benar bagi kelompoknya. Sebab apabila seseorang memiliki perasaan demikian, tentu saja sangat sulit untuk menebarkan atau patembayatan kepada sesama manusia yang lain. Dan akhirnya, para generasi keturunan Sunan Pandanaran bisa meneladani tradisi atau ajaran patembayatan yang telah diajarkan kepada masyarakat atau semua orang. Dan manusia hidup dalam kerukunan tanpa memandang agama, kepercayaan, suku dan budaya, serta status sosial. Dan mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan pertolongan kepada semua manusia untuk senantiasa berusaha mengadakan patembayatan atau perikunan demi tercapainya kehidupan yang damai, nyaman, dan tentram. Dan Sunan Pandanaran merupakan tokoh yang sering disebutkan dalam berbagai babat dan cerita rakyat, yakni sebagai salah satu penerus berdirinya kota Semarang, dan juga merupakan salah satu tokoh ulama yang berperan dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dan Sunan Pandanaran merupakan salah satu tokoh kunci proses Islamisasi di tanah Jawa yang hidup setelah Wali Songo, yang mampu menaruh simpati di hati masyarakat. Dan awal beliau juga berdakwah di sekretarian atau di daerah Jabalkat atau Bayat yang mempunyai modal tersendiri untuk menyebarkan agama Islam,
yang berada di Nusantara. Dan beliau juga masih keturunan dari Raja-Raja Majapahit yang merupakan cicit dari Raden Pata, pendiri Kesultanan Demak. Dan Sunan Pandanarang memiliki semangat tinggi dalam memperjuangkan agama Islam. Dan awal dimulai dakwah dengan cara menarik simpati rakyat kalangan bawah. Dan kegiatan dakwanya pun berjalan lancar, yakni usaha beliau untuk menyebarkan agama Islam. Dan komunitas muslim pun tertata dan semakin berbondong-bondong, yakni untuk memeluk agama Islam. Dari penampilan yang sangat sejuk, tutur bicara yang santun ketika beliau menyampaikan dakwah, dan hingga beliau dianggap juga tokoh mampu menenteramkan situasi di lingkungan tersebut yang masih banyak mengikuti ajaran Hindu dan Buddha. Dan perlahan-lahan tapi pasti masyarakat kelas bawah mulai berbondong-bondong memeluk agama Islam, yakni mengikuti ajaran Sunan Pandanarang yang dengan bijak dan santun untuk menyampaikan misi dalam dakwanya. Demikianlah kisah Sunan Pandanarang menganut prinsip-prinsip Sunan Kalijaga.